kalau saya mengikuti X ya, Twitter lah zaman dulu, itu ada satu akun yang selalu saya pantau tuh, yaitu akunnya Bung Budiman Sujatmiko. Yang menarik karena banyak sekali tema-tema yang terkait dengan perkembangan terbaru lah. Misalnya yang terbaru ini soal artificial intelligence, soal AI. Nah, saya kan lihat ada thread ya, threadnya Bung Budiman beberapa hari lalu, UTAS ya, tentang bahwa Indonesia baru-baru ini mendirikan dan ikut memimpin organisasi kerjasama AI global. Betul. Bersama Cina, Rusia, Brasil, dan lain-lain untuk tata kelola pengembangan teknologi dan penerapan AI. WICO ya namanya ya, WICO, organisasinya. World Artificial Intelligence Cooperation Organization. Nah, organisasi kerjasama akal imitasi dunia. Nah, itu. Ini menarik. Saya jadi tertarik untuk membahas soal ini, mengaitkan antara AI dengan geopolitik dan lain-lain. Pertama karena Indonesia terlibat, ya. Mendirikan. Dan yang kedua karena baru-baru ini The Economist, majalah terkemuka yang banyak dibaca di seluruh orang terpelajar di seluruh dunia, dan orang kaya di dunia, dan orang berkuasa, mau menampilkan cover story Elon Musk. Dan ada wawancara Elon Musk dengan pemretnya. Di YouTube kita bisa lihat lah gitu, tentang AI gitu. Nah, salah satu pernyataan Elon Musk yang menarik itu, menurut Elon Musk, AI itu dalam 5 tahun ke depan itu sudah akan melampaui akal manusia, kecerdasan manusia. Dan dalam 10 tahun ke depan, AI itu tidak bisa lagi dikontrol oleh manusia. Seperti misalnya dia menganalogikan dengan simpanse dan manusia. Kalau simpanse itu kan kecerdasannya di bawah manusia. Nggak mungkin simpanse itu ngontrol manusia. Nah, nanti 10 tahun lagi, itu AI itu kayak manusianya, kita itu kayak simpansenya. Manusia kayak simpansenya. Iya, nggak bisa dikontrol lagi AI-nya itu. Ya. Nah, ini kemudian kan berdampak kepada peradaban ya, secara global gitu ya. Ini sesuatu yang bisa menjadi game changer dalam sejarah manusia, menurut Elon Musk ya. Kalau dulu kan ada mesin uap gitu ya, yang mengubah lanskap modernitas gitu. Sekarang AI itu betul-betul bisa mengubah itu gitu. Dan dampaknya kalau misalnya AI-nya nggak bisa dikontrol, terus bagaimana gitu. Ya. Nah, ini saya mau mengaitkan nih antara utasnya Bung Budiman soal WICO tadi dan geopolitik dengan tadi itu Elon Musk. Ya. Nah, gitu. Jadi ini ceritanya gimana, Bung? Ya, justru persis WICO didirikan itu untuk mengatasi dua hal. Dari tataran geopolitik, WICO ingin atau menolak AI dikuasai oleh satu kekuatan negara tertentu atau segelintir perusahaan-perusahaan teknologi raksasa tertentu. Itu prinsip dasar WICO. Jadi namanya juga cooperation. Namanya makanya disebut organisasi kerjasama akal imitasi dunia. Kata kerjasamanya. Pertama itu menolak ada dominasi oleh satu negara tertentu atau segelintir perusahaan teknologi swasta raksasa tertentu yang menguasai AI, menguasai algoritma, menguasai model yang terbaru, ya, satu itu. Kedua, ini yang tidak tampak secara eksplisit, tapi ini sebenarnya juga implikasinya kalau WICO berhasil terutama menolak dominasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi raksasa tertentu, maka konsekuensinya ini juga untuk menyelamatkan agar manusia pada umumnya, sudah berapa miliar orang kita, ya, bermiliar-miliar manusia ini tidak lagi lepas kontrol terhadap AI. Makanya WICO didirikan untuk menjadi kerjasama antar negara berkembang, ya, dengan negara-negara yang sudah maju, untuk memastikan bahwa kode, algoritma, model AI itu harus dirembuk bareng-bareng. Harus dikontrol bareng-bareng oleh negara-negara berkembang, ya, di luar Amerika dalam hal ini, ya, dirembuk bareng-bareng oleh
stakeholders, para pemangku kepentingan di luar perusahaan-perusahaan teknologi raksasa ini. Itu intinya. Ya, itu intinya di sana sebenarnya. Jadi lebih kepada demokratisasi dan akses terbuka terhadap kode dan algoritma dari model-model AI yang paling baru itu harus disepakati bareng-bareng dalam kesekretariatan bersama WICO yang alhamdulillahnya Indonesia sebagai pendirinya ya dia berhak untuk menjadi salah satu di kesekretariatan permanen dari WICO ini. Oke. Begitu. Dan jadi, ini kan kemarin kongresnya, pertemuannya kan di Shanghai ya, beberapa hari lalu kan. Ya. Nah itu gimana dikaitkan dengan tadi itu prediksinya Elon Musk tadi itu? Ya. Kan saingannya WICO kan bukan saingan sih, counterpartnya kan ada Pax Silica ya. Pax Silica. Itu yang didirikan oleh Amerika, negara-negara Barat, segala macam OECD, Jepang, ya segala macam Australia, ya. Yang memang kalau dilihat dari nama ini lucu. Pax Silica itu kayak hegemoni silikon. Kuasa silikon kalau dalam bahasa Latinnya itu Pax Silica. Dulu ada namanya Pax Americana, ada namanya Pax Britannica, Pax Romana zaman Kekaisaran Romawi. Sekarang tidak mengacu pada satu negara bangsa, tapi mengacu kepada teknologi yang berbasis silikon. Silika. Jadi silikon sebagai bahan material, silikon ya sebagai bahan untuk menciptakan chips segala macam itu nanti punya kuasa, ya kan? Pax Silica. Hegemoni silikon atas manusia. Nah, ya. Nah, ini napanya WICO lahir dari keresahan. Pertama memang perkembangan AI ini kalau nggak dikontrol akan membuat manusia sekedar menjadi simpanse. Nah, itu analoginya ya, Elon Musk gitu. Elon Musk kalau manusia nanti akan seperti simpanse dan AI akan seperti manusia kan nggak mungkin. Simpanse walaupun dia binatang tercerdas itu mengontrol manusia ya kan. Sebagaimana dikatakan oleh Elon Musk dalam wawancara dengan The Economist adalah 10 tahun lagi bisa-bisa manusia itu seperti simpanse di hadapan manusia. Manusia di hadapan AI seperti simpanse di hadapan manusia selama jutaan tahun gitu kira-kira gitu ya. Nah itu kira-kira ada keresahan-keresahan itu juga. Selain pertama-tama keresahan tentang geopolitik, geoekonomi, geostrategi supaya tidak ada dominasi negara tertentu. Di lain pihak secara lebih fundamental supaya tidak ada alat yang memperalat manusia. Oke, alat yang memperalat manusia. Ya kan itu kan. Jadi kan gitu kan dikatakan oleh Elon Musk kan bahwa manusia diperalat oleh alat. Nah, saya sebenarnya sudah sering mengatakan ini. Ya, bahwa manusia setelah maju ya harus memastikan hegemoni manusia tetap ada. Jangan diambil alih oleh hegemoni silikon dong. Jangan diambil oleh hegemoni AI dong, ya. Tetap manusia yang berdaulat, manusia yang berfilsafat, manusia yang punya harga diri, manusia yang punya emosi, manusia yang punya motif. Ya kan? AI secerdas-cerdasnya AI kan nggak punya motif. Ya, makanya benar kata Al-Quran kan, semua perbuatan manusia tergantung niat kan. Ya benar itu. Kita mengembalikan pada fitrah manusia. Niat, nawa itu. Niat kan motif ya. Nah, kita harus memastikan manusia ini, WICO ini ingin memastikan bahwa perkembangan AI harus tergantung niatnya. Niat menghegemoni, niat menindas, niat mengkolonisasi, niat menjadi imperium baru, atau AI mau kita letakkan dalam kerangka kerjasama global yang setara. Disitulah idealisme WICO. Kenapa dalam rapat kabinet terakhir Bapak Presiden mengatakan bahwa arahan pada Menteri Ekonomi Pak Erlangga pada waktu menghadiri ke WICO dan diterima Xi Jinping pada waktu itu adalah Indonesia harus masuk karena persoalan WICO ini beyond urusan-urusan geopolitik. Ini bicara soal apa yang dikhawatirkan juga sebelumnya oleh siapa namanya Yuval Noah Harari. Manusia kehilangan relevansi. Ya. Homo Deus ya. Homo Deus ada itu di Sapiens juga Homo Deus terutamanya. Manusia kehilangan relevansinya. Ada nggak adanya manusia jadi nggak dianggap nggak penting lagi karena AI sudah mengatasi masalah banyak hal. Nah, karena itu saya berharap kerjasama Indonesia di WICO ini apalagi nanti Indonesia ada kesekretariatan permanennya adalah ikut merumuskan tujuan-tujuan kemanusiaan, tujuan-tujuan pembelaan kepada martabat harkat manusia sebagai khalifatul fil ard ini ya, khalifah di muka bumi ini ya, khalifah di muka bumi manusia ini ya. Ini tetap kalau kata Pram harus tetap jadi bumi manusia, bukan jadi buminya robot, bukan jadi buminya mesin cerdas. Itu penting ini. Itu penting sekali. Kalau suatu saat misalnya ada orang seperti Pram menulis buku lagi Bumi Manusia 2.0 ya.
Mungkin pertanyaan kalau dulu di cerita Bumi Manusia kan bagaimana si Mingke itu terkagum-kagum dengan teknologi kereta api. Iya. Ya, terkagum-kagum dengan teknologi kereta api yang bisa sehari semalam dari Batavia ke Surabaya. Teknologi besi yang membelah Jawa. Besi yang membelah Jawa. Iya. Hari ini bukan besi, silikon yang bisa membelah manusia, bisa menaklukkan manusia, bisa menghegemoni manusia. Ini menurut saya bukan sekedar tantangan geopolitik, tantangan kemanusiaan. Ini sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, pertaruhannya di sini. Selain nanti juga ada kaitannya dengan persatuan Indonesia. Ya. Mau nggak kita AI memecah belah kita? Algoritma kebencian, ya, mau nggak memecah belah bangsa Indonesia? Kita izinkan nggak? Itu mengancam persatuan Indonesia. AI algoritmanya bisa nggak kita manfaatkan untuk mendorong musyawarah sehingga hikmah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan? Oke, hikmahnya sebagian bisa diambil oleh algoritma. Hikmahnya bisa diambil oleh algoritma, reasoning, penalaran hikmah. Tapi kebijaksanaannya kan tetap harus di tangan manusia. Hikmahnya diambil oleh algoritma, tapi kebijaksanaannya harus di tangan manusia. Dan terakhir, sila kelima, keadilan sosial. Bisa nggak AI ini secara teknis memungkinkan adanya distribusi ekonomi yang adil? Memungkinkan tidak adanya diskriminasi antar manusia, antar bangsa, antar suku, antar agama. Kan gitu kira-kira ya. Kalau jadi sekarang ini penerapan Pancasila ujiannya adalah bagaimana Pancasila menghadapi tantangan AI. Bisa kita manfaatkan, bisa. Tapi kalau nggak kita siasati, kalau kita nggak siasati, kita bisa kegulung itu. Oke. Nah, ini menarik nih. Kan yang dibicarakan oleh Bung Budiman tentang Waiko kan itu niatnya kan kooperasi dalam rangka untuk supaya meminimalisir efek-efek negatif lah dari AI. Nah, saya mau kembali ke soal wawancara Elon Musk lagi. Kan Elon Musk bilang, ditanya apa dampaknya AI ini kalau peranannya menjadi begitu menentukan. Dan kata dia, di satu sisi ada segi positifnya, abundance, keberlimpahan. Pekerjaan itu menjadi option, bukan kewajiban. Meskipun ini ada isu soal berarti banyak jobs yang akan hilang gara-gara AI, gitu ya. Dan banyak ilmu akan hilang juga. Banyak ilmu akan hilang juga. Hilang. Terus kemudian juga ada bahwa uang nggak lagi relevan, kata Elon Musk, gitu ya. Ini kan Elon Musk berbicara dalam konteks mungkin karena dia posisinya di Amerika kan, Amerika Serikat, jadi dia melihatnya dari sudut pandang Amerika gitu. Dari sudut pandang eagle ya. Dari sudut pandang eagle. Dari elang ya. Elang botak gitu ya. Nah, Bung Budiman sendiri gimana ngelihat sebelum kita bahas soal Waiko dan konteks geopolitiknya ya, melihat pandangannya seorang Elon Musk sendiri yang tadinya sebenarnya kan skeptis dia kan. Dia skeptis terhadap AI. Kemudian dia sekarang menjadi kayak embracing dan optimis. Gimana Bung melihatnya? Gini, dia dulu skeptis pada AI karena AI bisa dianggap lebih berbahaya daripada nuklir. Menurut dia begitu ya. Tapi sekarang dia mulai embrace. Berbahayanya kenapa? Begini, AI nuklir memang bisa membuat orang musnah. Ya, manusia secara fisik hilang ya kalau ada perang nuklir ya. Kalau AI ini manusianya secara fisik ada. Tapi udah nggak relevan. Sudah nggak jadi khalifatul fil ard itu tadi. Sudah nggak jadi khalifah di muka bumi. Makanya dia kan dulu punya dua yang mau dia solusi alternatif dari AI. Satu, AI sebagai sebuah teknologi di luar tubuh manusia, mau dia karena ini nggak bisa dihindari, mau dia masukkan dalam tubuh manusia. Makanya dia punya proyek Neuralink. Bagaimana chip AI dimasukkan ke dalam otak manusia, ditaruh di bawah kulit, ya, supaya manusia otak biologisnya berpikir distimulasi oleh algoritma AI yang ditaruh di kepala orang, ya, termasuk juga bisa menggerakkan badan. Satu itu, ya, AI yang jauh supaya nggak menghegemoni, ya kita telan saja, kita tempelkan saja, kita tanam saja di tubuh manusia. Satu. Kedua, maka mengapa dia punya program SpaceX adalah, udah manusia ini agar dia tetap keren, manusia ini harus kita ubah, bukan lagi sebagai spesies bumi, tapi spesies
lintas planet. Makanya dia punya program Mars ya. Ya, ya. Manusia itu ya kalau udah di bumi nggak relevan ya dia jalan-jalan lah, dia keluyuran lah ke planet lain ya dengan program SpaceX-nya kan. Tapi rasa-rasa dia kemudian sadar juga nggak bisa. Ini sudah AI ini adalah teknologi serbaguna, multipurpose technology ya, yang berbeda dengan mesin uap, berbeda dengan listrik, berbeda dengan juga komputer klasik. Ya. AI ini adalah perkembangannya luar biasa. Sekarang dengan adanya generatif AI, penalaran dulu AI-nya itu hanya untuk membantu orang melakukan kerja-kerja spesifik, tertentu saja. Ya, cari alamat orang, cari lagu yang menjadi favorit saya, spesifik, menganalisis pertandingan sepak bola. Makanya dari 2010 sampai 2026 ramalan juara dunia, Piala Dunia itu tepat semua dari AI. 2010 diramal Spanyol menang Piala Dunia, 2014 diramal Jerman, 2018 Brazil, 2018 Prancis, 2022 Argentina, 2026 Spanyol. Benar semua. Benar semua itu, Bu. Benar semua. Artinya spesifik. Tapi akhirnya dia ada generatif AI, tugas-tugas penalaran, tugas-tugas memproduksi bahasa sudah diambil oleh AI. Nah, nampaknya Elon Musk kemudian melihat perkembangan AI, ada satu lagi namanya paling baru, agentic AI. AI itu bisa otonom bukan sekedar untuk berbahasa, mengenalar, tapi juga mengerjakan dan merencanakan sebuah business plan, merencanakan sebuah political plan, merencanakan sebuah kerangka kerja jangka panjang sebuah entah partai politik, entah negara, entah bisnis, entah manusia begitu ya. Loh, artinya hari ini AI itu tugas manusia cuma bertanya nanti. Tugas manusia cuma nyuruh. Nyuruhnya pun dengan kalimat sederhana. Baru-baru ini di China, di Zhejiang University bikin namanya QC Engine. QC itu bahasa Mandarin, artinya mencari kebenaran. Mesin pencari kebenaran. Itu sekarang riset, Bung. Nanti saya kira doktor, master, bahkan S1. Orang bikin tesis, bikin skripsi itu cukup misalnya saya dari mahasiswa apa, filsafat, mahasiswa ekonomi, mahasiswa teknik, mahasiswa fisika. Coba buatkan aku kemungkinan untuk bisa membuat sebuah komputer dengan berbasis partikel cahaya, foton misalnya, optik misalnya seperti itu. Ngomong gitu, langsung QC Engine itu sudah dipraktekkan dalam fisika optik, fisika cahaya, itu merumuskan hipotesisnya. Merumuskan hipotesisnya. Mencari bahan-bahan yang relevan untuk menopang itu. Dan merumuskan hipotesis yang belum pernah ditemukan oleh manusia, mengatur tahapan-tahapan risetnya, kemudian diuji cobakan secara fisik, bukan cuma secara digital, bukan cuma disimulasikan secara digital, tapi secara fisik, dan hasilnya tepat. Artinya apa? Tugas-tugas riset teknologi akademis sudah bisa diambil oleh AI. Business plan. Sekarang bahkan sudah ada orang berbisnis itu satu orang, Bung. Sekarang ada fenomena satu. Ya, pengusaha bikin usaha bisnis, direkturnya kamu, office boy-nya kamu, ya, apa-apanya cuma sendirian. Hanya berbasis AI, dan saya punya teman yang melakukan itu, bisa miliaran, bisa triliunan, sendirian. Hanya teman AI. Jadi kalau dulu ada organ tunggal, ini bisnis tunggal ya? Bisnis tunggal. Nah, bisnis tunggal itu, jadi menurut saya, rupa-rupanya fenomena ini oleh Elon Musk, wah nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Setiap orang bisa menjadi Einstein sendirian. Setiap orang bisa menjadi Elon Musk sendirian. Setiap orang bisa menjadi mungkin pemimpin sendirian. Nah, masalahnya siapa yang menjamin bahwa partner kita satu-satu AI tidak kemudian berbalik memperalat kita? Dia bilang kan akan terjadi itu. Dan Yuval Noah Harari sudah mengatakan, berapa tahun lalu saya sudah bicara juga tentang buku itu ya, di TUK waktu itu ya. Di Teater Hutan Kayu. Di Teater Hutan Kayu tentang itu ya. Sudah lama saya juga menyampaikan bahwa AI ini akan menciptakan masyarakat pasca kelangkaan menuju ke berlimpahan. Pasca kerja manual menuju kerja-kerja terotomasi. Pasca uang fiat menuju uang digital, menuju currency baru, mata uang baru ya, yang berbeda aturan mainnya. Dan terlebih lagi dengan adanya yang
dikatakan juga oleh Elon Musk dalam wawancara itu tentang robot cerdas. Ya, saya pernah mengatakan juga ada 3 teknologi yang membangun peradaban manusia. Teknologi persepsi, yaitu AI, puncaknya. Teknologi rekayasa atom, itu robot. Dan teknologi rekayasa biologi, entah neuroscience, entah kemudian rekayasa genetik. Nah sekarang ini sudah nyatu nih, tiga-tiganya nih. Sudah nyatu nih. Mikir, mengubah barang mati, merekayasa barang hidup, sudah jadi satu. Sudah jadi satu. Nah, disitulah Elon Musk mengatakan, sementara manusia cara berpikirnya, Harari juga mengatakan, nggak banyak berubah selama ratusan tahun. Ada titik-titik tertentu manusia berubah pikirnya pada waktu Renaissance, kemudian revolusi Kopernikus, ya, revolusi industri itu ada titik-titik di mana lompatan-lompatan, ya, ada titik-titik lompat dan katak manusia, ya. Nah, saya kira perkembangan AI seperti ini kita membutuhkan renaissance baru. Kita membutuhkan revolusi Kopernikan baru. Umat manusia seperti apa? Ya, kalau menurut saya manusia yang bisa memperalat-alat adalah manusia yang bisa paham motif dirinya, bisa memahami cara berpikir kritis, berpikir analitis, meskipun sekarang sudah diambil alih oleh AI juga, gitu. Tapi mungkin sekarang manusia butuh cara berpikir reflektif dan kontemplatif, ya, merenung dan kemudian mencari makna. Kalau kerja bikin rumah, kalau kerja bikin pesawat, kerja bikin mobil sudah diambil oleh AI, terus manusia ngapain? Padahal makna manusia adalah dalam kerja. Yang membuat dia berbeda dengan simpanse, berbeda dengan jenis kera-kera yang lain adalah manusia bisa bekerja, manusia bisa memproduksi bahasa, memproduksi kalimat asal udah diambil oleh AI. Dan kira-kira apa nih? Itu kan sebenarnya sesuai dengan diktumnya Karl Marx ya, soal bahwa kerja itu adalah yang menjadi jati diri manusia, kan? Nah, itu Marx kelas. Ada satu dokumen Marx yang baru ketemu tahun 60-an yang mengatakan bahwa pada suatu saat perkembangan teknologi akan membuat lahir apa yang disebut general intellect, kecerdasan umum dalam bentuk mesin. Dia pernah ngomong gitu. Nah, ini kan saya mau mengaitkan soal ini kan segmen pertama ya di obrolan kita, Bung, soal AI dan kaitannya dengan geopolitik ya. Kan segmen kedua nanti kan kita mau bicara mengenai sosialisme dan AI. Nah, ini juga menarik untuk kita bahas. Pernyataan Bung Budiman, pertanyaan Bung Budiman, seberapa jauh sih sosialisme yang selama ini dianggap tidak relevan itu justru malah cocok di era AI. Itu kita bahas di segmen yang tayang besok malam. Gitu. Nah, tapi saya mau lanjut yang soal kaitannya dengan geopolitik. Geopolitik. Kan Elon Musk juga ditanya, gimana nih terkait dengan persaingan antara Cina dengan Amerika. Nah, Elon Musk bilang bahwa untuk saat ini mungkin kalau aspek softwarenya ya, ilmunya lah ya, tentang AI, desainnya Amerika masih dominan, masih terdepan. Dan untuk aspek robotiknya Cina lah ya, manufacturingnya lah ya, karena Cina kan mesin mobil listrik, kan memang udah robotiknya udah energinya. Iya, udah hebat gitu. Tetapi 10 tahun ke depan mungkin Cina yang akan menguasai. Cina yang akan menjadi champion dalam AI dan robotik. Nah, ini menjadi menarik kalau kita kaitkan dengan Waiko tadi, Bung. Karena kan Waiko ini kan betapapun under Chinese leadership kan. Gitu. Nah, ini kayak konferensi Asia Afrika lah dulu. Nah, itu makanya. Waiko tuh kayak konferensi Asia Afrika. Nah, ini gimana menurut Bung kalau pembacaan Elon Musk seperti itu. Jadi AI dan robotik dikaitkan dengan geopolitik. Kalau bicara AI, saya lebih percaya omongannya Jensen Huang. Pendiri dan CEO-nya Nvidia yang memproduksi chip yang ada di setiap mesin AI di seluruh dunia ya, yang menghegemoni ya. Saya lebih percaya pada omongannya Jensen Huang karena Jensen Huang memang AI man. Kalau Elon Musk itu adalah ya lebih orang teknologi, orang bisnis ya. Tapi dia sebenarnya not necessarily teknologi, dia adalah seorang bisnis visioner yang paham teknologi, yang ngerti dan peka teknologi. Tapi dia sendiri bukan teknologis. Kalau versi Marvel-nya dia Iron Man. Iron Man kan diilhami oleh Elon Musk. Nah, kalau saya lebih percaya pada Jensen Huang. Jensen Huang mengatakan gap-nya antara Cina dan Amerika itu sudah sangat tipis. Hitungannya bulan.
bukan 10 tahun. Really? Hitungannya bulan. Terutama dengan terjadinya perkembangan lahirnya DeepSeek tahun 2025. Kemudian yang baru beberapa hari ini, Kimi 3 yang dibuat oleh Moonshot. Dan itu adalah homegrown, itu adalah betul-betul anak-anak muda China betul yang lahir dari universitas-universitas di China. Ini bahkan yang Kimi 3 itu jauh lebih murah dan tidak kalah canggih dengan mesin AI yang dibuat oleh Anthropic, ya, cloud ya. Itu sekarang udah lebih murah dan tidak kalah canggihnya dengan token 2,3 triliun itu dengan kapasitas yang lebih raksasa. Ini adalah mesin AI terbesar dengan kecanggihan yang sama dan gratis. Seperti juga DeepSeek gratis. Sementara Anthropic yang lain biaya mahal, untuk bisa mengaksesnya juga mahal. Tidak bisa diterapkan di platform-platform yang dikembangkan oleh orang lain, harus bayar, ya kodenya dirahasiakan. Sementara ini kodenya dibuka ke umum. Nah ini kalau kita lihat Bung, ini ideologis juga. Cara China untuk memperlakukan AI ini tuh kalau dalam teknologi sosialisme itu kan alat kerja, alat kerja kan? Means of production, bukan. Tools, Means of production, alat produksi, bukan alat kerja. AI itu alat kerja. Ada alat kerja, ada sasaran kerja. Alat kerja plus sasaran kerja itu namanya alat produksi. Jadi alat kerja dan sasaran kerja digabung namanya alat produksi. Ya. Yang Cina lakukan adalah menggratiskan alat kerja dan mengkomodifikasi sasaran kerja. Jadi alat produksinya separuh gratis, separuh bisnis. Alat kerja digratiskan. Kayak istilahnya paculnya gratis, traktornya gratis, kalau zaman dulu ya. Kalau revolusi industri pertama atau kedua ya. Komputernya gratis, tapi datanya berbayar. Tapi nikelnya berbayar. Emasnya berbayar, kayunya berbayar. Karena kayu, emas itu kan sasaran kerja. Alatnya digratiskan. Traktornya gratis deh. Racunnya gratis deh, gitu ya. Alat pengebornya gratis. Tapi nikelnya, emasnya, pohonnya itu itu punya nilai bisnis. Tapi kalau pendekatan Amerika, baik alat kerja maupun sasaran kerja dibisniskan. Amerika di sini pengertiannya sebenarnya corporate ya, perusahaan kan? perusahaan swasta. Jadi, ini kan ideologis, Bung. Ini ideologinya di situ. Ini orang lihat wah ini sudah perkembangan teknologi biasa, geopolitik biasa. Enggak. Ini soal filosofi di balik pengembangan teknologi. Karena kita nggak bisa melihat bahwa orang mengatakan AI itu nggak netral, algoritma itu tidak netral. Betul, algoritma sangat ideologis. Karena apa? Dia tuh menentukan cara berpikir orang. Kalau era perang dingin dulu adalah penguasaan teknologi nuklir dan ideologi, teknologi dan nuklir, kemudian ideologi antara kapitalisme versus komunisme, zaman perang dingin abad 20. Sekarang teknologinya adalah AI. Cara berpikirnya di algoritma. Bukan ideologi, algoritma itu. Itu yang menurut saya kehadiran Indonesia di WICO, arahan Bapak Presiden oleh Pak Airlangga kemarin, sudah jelas bahwa kita ingin ada mengatasi ketimpangan AI divide, ketimpangan AI antar negara berkembang, antar negara-negara di dunia, negara berkembang dengan negara maju. Dan ini juga menjadi misinya WICO. Misi utamanya. Misi utamanya itu sahadatnya mengatasi ketimpangan AI antara satu negara yang ditopang oleh perusahaan-perusahaan swasta besar dengan negara-negara lain. Itu misi utamanya. Misi alam bawah sadarnya, saya harap adalah pada akhirnya untuk menyelamatkan kemanusiaan. Supaya manusia tidak menghadapi kutukan yang dilihat oleh si Elon Musk tadi. Itu saya harap itu. Manusia menjadi simpanse terhadap... Jangan. Ya manusia tetap harus jadi manusia. Memanusiakan manusia. Tidak manusia tidak diperalat oleh alat yang cerdas. Manusia harus tetap memperalat alat yang cerdas. Kebetulan saya secara personal punya obsesi itu. Obsesi saya pada kebebasan, keadilan, kemajuan, dan kepemimpinan manusia. Dan pada akhirnya keberlangsungan atau sustainability manusia supaya tidak punah oleh perang nuklir, tidak kehilangan relevansi oleh AI atau kuantum nantinya. Nah, ini penting nih, ini penting. Dan saya pikir Pak Prabowo, saya pernah menyampaikan beberapa literatur pada Pak Prabowo, slide ya,
pernah saya sampaikan tentang itu juga, dan Pak Prabowo iya, oke, bahwa memang roadmap kita ya pada akhirnya kita harus menyelamatkan Indonesia dan menyelamatkan manusia, tugas konstitusi sih. Nah, terkait ini mungkin bagian akhir ya, Ya. terkait dengan geopolitik. Kalau Cina kemudian dengan Waiko-nya dia Cina Indonesia. Iya, Cina, Indonesia dan Rusia, Brasil, ya, dan dan sejumlah tadilah konferensi Asia Afrika semacam Asia Afrika zaman now. Zaman now. Iya. Itu menjadi payung bagi AI yang berkembang secara internasional. Kan Pak Silika seberapa jauh itu akan terasa terancam? Karena ini kan basisnya lebih ke bisnis, lebih ke profit, dan juga tadi itu. Kalau Amerika konsisten dengan deklarasi kemerdekaannya, setiap manusia terlahir bebas dan setiap manusia terlahir setara, ya, setiap manusia terlahir bebas dan terlahir setara dan punya hak yang tidak bisa diambil oleh siapapun untuk mengejar kebahagiaan. Jika dalam deklarasi kemerdekaan seperti itu ya, unalienable rights, rights untuk ya, life, untuk liberty and pursuit of happiness. Untuk kehidupan apa? Life, kebebasan, liberty and the pursuit of happiness. Oke. Kira-kira kalau Amerika konsisten dengan itu, ya, harusnya Amerika tidak melihat Waiko sebagai pesaing. Tapi Waiko itu harus dilihat sebagai entah second opinion atau alternative opinion. Bagaimana seharusnya AI menciptakan kebahagiaan umat manusia. Manusia bebas supaya tidak dikendalikan oleh algoritma. Ya, manusia hidup bukan cuma hidup ya, menghidupi kehidupan ya. Life itu artinya menghidupi kehidupan ya. Bukan sekedar bernapas, detak jantung berdetak, tapi mikirnya sudah bukan dia lagi. Ya kan? Kalau dia konsisten pada life, pada kebebasan, pada pengejaran kebahagiaan umat manusia yang sejati, harusnya Waiko tidak dilihat sebagai ancaman. Sejauh ini masih dilihat sebagai ancaman? Menurut Bung Budiman? Gini, tentu saja tidak akan terang-terangan. Tapi Amerika tidak lihat Waiko-nya. Amerika Cinone itu. Cinanya itu yang di mata Amerika, di mata Trump itu harus dihambat. Harus dihambat begitu ya, harus dihambat. Makanya ada pemblokiran ekspor chip segala macam. Walaupun Cina balas, gua nggak akan store loh yang namanya rare earth loh, logam tanah jarang lah. Kalau udah logam tanah jarang dikunci, nah ini menarik nih. Ini keadilan ilahiyah mungkin ya. Cina kuat di algoritma. Algoritma Cina udah kuat misalnya ini. Amerika kuat di chip. Ya. Tapi Cina punya sesuatu yang Tuhan kasih. Rare earth. Logam tanah jarang yang itu menjadi bahan untuk bikin chip. Kalau Cina kunci di sini, memang rare earth itu bukan cuma ada di Cina. Tapi penguasaan pengolahannya untuk bisa menjadi chip, untuk bisa dimanfaatkan, itu Cina yang punya teknologi di dunia satu-satunya. Jadi saling kunci nih, Bu. Saling kunci. Nah, menurut saya Indonesia harus punya agenda sendiri menempatkan kepentingan kita dalam kerangka kuncian ini. Kita harus bicara seperti apa dengan Cina dalam soal logam tanah jarang, bicara seperti apa dengan Barat, bukan cuma Amerika. Makanya Indonesia juga akan mengembangkan semikonduktor bersama Inggris, ARM. Kemudian bicara dengan apa dengan China soal distribusi, demokratisasi, model-model AI maju, terbuka, gratis untuk semua orang. Kira-kira gitu. Nah, Indonesia harus seperti juga zaman Bung Karno sudah bikin konferensi Asia Afrika, ya kan? Indonesia harus bikin non-blok. Karena kan Indonesia juga dengan Pak Silika juga punya kerjasama pengembangan chip untuk melakukan inovasi-inovasi AI yang paling modern, yang teknologinya itu gini. Teknologi yang dikembangkan oleh Pak Silika, ditopang oleh perusahaan-perusahaan teknologi itu memang lebih pada mengejar batas-batas paling maksimum algoritma itu bisa sampai mana sih? Jadi itu inovasi paling ekstrim gitu ya. Nyundul langit. Inovasi nyundul langit. Kalau ini equality nyundul langit. Equality nyundul langit. Oke, nyundul langit boleh. Tapi manusianya harus diamankan dulu. Berapa? 7 miliar manusia ini. Harus diamankan dulu. Harus diamankan dulu. Jadi kalau menurut saya, ya, Pak Silika ini playing God. Bermain-main untuk menjadi Gusti Allah gitu ya. Jadi bukan Homo Deus lagi, robot Deus ini. Ini playing God. Kalau ini bagaimana kembali kepada kemanusiaan, kemanusiaan terutama yang ditopang oleh negara berkembang. Nah, harus diakui Cina teknologinya memang ke arah sana gitu. Ya. Dan karena itulah maka
kita perlu membicarakan ini menjadi segmen kedua Dan ini bukan soal urusan 10 AI tahun. dan sosialisme. Urusan 3 tahun, 5 tahun ke depan ini. Bukan 10 tahun ini. Jadi ini time ticking-nya ini cepat ini Cepat ya. sekali. Kita nggak bicara mengenai 5 atau 10 tahun. 2045 enggak. 2030. 2030. Saya nggak- yang pernah kita bicarakan sebelumnya Ya, di sini. 2030. Saya kira Elon Musk mengatakan terlalu Terlalu lama. lama. Itu bisa lebih cepat, Bung. Oke. Amerika, Cina, Barat itu hampir tiap minggu ada inovasi-inovasi teknologi baru. Hampir tiap minggu. Ya, Saya kan ikuti juga ya. Iya. Ikuti juga ya. Dan menurut saya kita harus sadar kita ini ada dalam sebuah periode di mana kemanusiaan kita dipertaruhkan. Wong dulu zaman abad pertengahan penemuan mesin cetak saja bisa mempercepat dan menstimulasi perpecahan sebuah agama besar. Iya. Itu yang men-trigger skism ya antara Protestan dengan Katolik gitu. Ketika mesin cetak bisa membuat Injil bisa dicetak dalam jumlah masif, Iya. sehingga Injil bisa diakses oleh orang awam, umat biasa. Sementara zaman dulu kan sebelumnya Injil hanya dipegang oleh pastor. Nah itu kan mempercepat. Bukan hanya agama, Bung. Nasionalisme juga. Kalau menurut Ben Anderson kan print kapitalisme itu. Oh ya. Juga dalam buku Imagine Communities kan. Kapitalisme percetakan dulu teologi percetakan membuat Kristen terbelah. Kapitalisme percetakan menciptakan rasa menjadi satu bangsa antara negara-negara jajahan, ya kan? Antara orang Flores dengan orang Melayu tiba-tiba merasa menjadi Indonesia karena ada percetakan. Jadi saya pikir kalau Ben Anderson masih hidup, dia akan bicara bukan tentang nasionalisme kapitalisme percetakan, bicara kapitalisme algoritma. Iya. Nah, makanya itu saya kira kita menarik untuk kita melanjutkan obrolan ini tentang AI, ya, tapi kita kaitkan dalam kaitannya dengan yang Bung Budiman sebutkan dalam obrolan kita ya, sosialisme itu apakah cocok, malah justru lebih cocok di era AI. Sosialisme ini penting dibicarakan saat ini ya, karena kan bayangin tadinya dianggap obsolete, nggak relevan, usang. Tiba-tiba baru-baru ini Perdana Menteri Inggris menang, Andy Burnham menang dengan slogan business friendly socialism. Sosialisme yang ramah bisnis. Ramah bisnis. Terus sebelumnya Zohran Mamdani, Wali Kota New York, itu juga slogannya kan sosialis. Bernie Sanders, senator Amerika, walaupun karena dijegal di Demokrat ya, partainya, dia agenda-agenda sosialisme. Nah, terus juga ya Cina sendiri kan, Cina kan labelnya kan komunisme, sosialisme gitu. Sosialisme dalam karakteristik Cina. Dalam karakteristik Cina. Nah, AI-nya juga begitu berkembang. Jadi ini kita perlu membahas soal ini. Nah, pemirsa, ini segmen tentang AI kali ini saya cukupkan sekian dulu. Silahkan nanti menyimak lagi segmen berikutnya tentang AI dan sosialisme bersama Bung Budiman Sujatmiko. Terima kasih Bung Budiman. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di segmen kedua nanti.